Nah, yang membagongkan nanti teman-teman, ini nanti akan jadi satu kolam yang fasilitas filternya, sistem filternya, dan media spek filternya ini terbaik. Nah, kemudian ada ornamen batu yang lain lagi, ini batu fosil sebagian. Ini benar-benar kayu nih, kayu yang difosilkan nih. Ya, ini nanti untuk beberapa estetika yang akan nah, norma kemarin yang 3 hari 4 hari terakhir ya hujan badai, angin kencang itu kok anginnya kok. Ya, nah ada salah satu pohon memang yang berbahaya, makanya terpaksa kita pangkas. Ini tujuannya nggak mematikan teman-teman, tapi supaya nanti waktu dia tumbuh daun lagi itu dia tidak terlalu lebat, sehingga kalau kena angin dia tidak terlalu goyang. Nah ini korbannya aviari kita nih, hancur. Ya, sampai jebol ada ini. yang rantingnya patah, ada yang jatuh di atap, ada yang jatuh kena ke dindingnya apa ini PVC. Ya hancur lah. Nanti sekalian kita mau kasih ke depan plannya apa untuk ini supaya ini juga bisa lebih menarik. Tuh lihat atasnya juga hancur semua. Nah ini nanti aviari ini rencana akan saya geser ke kanan supaya agak jauh lagi dari pohon normal. Iya Kita ke sini yuk. Ya. Nah saya udah nemu ide kemarin di kepala saya. Memang kadang kan saya kalau apa ya teman-teman, makanya kita dalam membuat kolam, membuat suatu karya seni, baik itu kolam koi natural maupun minimalis, itu kan memang butuh ide, butuh gagasan. Nah, saya langsung dapat ide, nantinya aviari ini akan saya combine dengan kolam koi. Jadi ini nanti di dalamnya akan ada kolam koi kecil, nggak terlalu gede, mungkin sekitar 12 ton sampai 15 ton aja. Tapi yang menarik nanti suasana di dalamnya ini seperti hutan Amazon. Nah nanti banyak tanaman-tanaman rambat, banyak dahan-dahan yang seperti di sungai-sungai Amazon. Kemudian air terjunnya pun saya bikin akan unik sekali, berbeda dengan kolam 35 ton, berbeda dengan kolam bulat, berbeda dengan kolam angka 8. Yang pasti ini nanti akan jadi satu suasana yang berbeda juga. Nah harapan saya ini bisa menjadi contoh untuk display buat mungkin teman-teman yang hobi paruh bengkok plus hobi kolam koi, ini bisa jadi satu nih. Bisa jadi satu ini, ya, nih. Ini nanti seperti apa nanti tunggu aja, sedang saya desain, saya gambar. Yang pasti sudah ada beberapa wacana, dan kemungkinan nanti intinya konsepnya tetap natural Amazon, hutan Amazon ini nanti. Yang pasti nanti akan ada burung-burungnya, bisa pagi hari bunyi berkicau, kemudian bisa main-main, ada kolam koinya juga. Yang pasti nanti estetikanya kan akan kita buat yang semaksimal mungkin lah seperti itu. Nah yuk kita sambil jalan ke proyek yang targetnya saya sebetulnya Desember akhir ini mau selesai Norma, tapi ya karena mohon maaf keterbatasan tenaga, kita udah bener-bener habis semua. Ini kolam angka 8 jumbo ini sampai sekarang udah 3 bulan kondisinya masih seperti ini nih. Wah, nah sekalian saya update. Ini ya terhambat ya kok ya? Ya sebetulnya bukan terhambat, tapi saya prioritasin beresin punya customer dulu kan. Karena kan ya mau nggak mau kita kan ini karena kolam fasilitas pribadi. Untuk Blaze yang kolam keempat berarti di lokasi ini yang di atas tanggul ya. Kalau di Blok L yang Blaze Koi Center sendiri ini berarti kolam ke-6. Ya. Ini kolam ke-6. Nah, saya sedikit jelasin teman-teman, ini bentuknya seperti angka 8, tapi angka 8-nya memang nggak presisi. Saya bikin sedikit agak estetikanya agak nggak persis seperti angka 8 yang kecil itu, beda lah. Nah ini cukup besar karena bentangan kolamnya panjangnya ke sana ini sekitar 7 meteran. 7 meter ya? Ya, 7 meter. Ini kolamnya aja kok ya? Ini kolamnya aja, ini saya bahas kolamnya dulu ya. Nah kemudian kelebaran ini rata-rata 3 meter, yang paling sempit 2,5. 2,5 ya. Yang paling lebar ini kayaknya 3,5. Nah kemudian kedalaman air untuk kolam ini 1,5 meter bersih. Ya, nah yang membagongkan nanti teman-teman, ini nanti akan jadi satu kolam yang fasilitas filternya, sistem filternya, dan media spek filternya ini terbaik di semua kolam Blaze Koi. Nah ini filternya, ya saya jelasin sedikit, panjangnya kurang lebih juga hampir 7 meter, lebarnya 2 meter, kemudian chambernya ada 1, 2, 3, 4, 5, intinya chamber ini 70% dari kolam. Ngeri. Ya, dan ini nanti full isi spek medianya yang terbaik.
Nah, ini. Jadi sikat brush, Chapman lainnya BioCube full semua. Nah, yang pasti saya juga nggak tahu nih habis berapa, belum berani ngitung. Teman, kalau Norma ingat, kamar saya yang baru kolam kecil yang di depan kamar, itu 2 chamber aja. Itu full kan BioCube 20 ya, 20 dus. 22 dus ya. Udah enggak nyampe 20. 20 ya, itu. Itu aja udah 80 berarti berapa? 88 juta. Ya kan? Itu 20 dus. Ini mungkin perkiraan bisa 60 dus. Nah, hitung sendiri. Belum media yang lainnya. Tapi intinya memang saya kepengen nunjukin teman-teman bahwa memang spek media atau isi chamber itu sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas air dan ikan-ikan koi nanti di kolam. Nah, ini juga sebetulnya tahapan ini sudah 70% Norma ya. Tinggal kita finishing, tapi memang finishing ini pun saya buat berbeda. Jadi nuansa di sini ini nanti kalau kamu sudut jauh di sana itu nanti seperti ada sumber mata air dari pegunungan yang mengalir lewat sungai dulu, baru outputnya balik ke kolam. Oke, berarti sepanjang itu yang baru di apa itu kok? Yang masih dasar di ya, itu lantai kerja, cor juga. Meskipun cornya nggak yang kita cor yang ready mix, itu pakai cor manual, pakai besi dan rangka dan tetap cor-coran juga, tapi nggak ready mix seperti kolam sama filter. Ya, tapi saya jamin kuat juga. Yuk kita ke sana yuk. Boleh. Ya ini sorry masih agak berantakan karena memang ini baru sekitar 60% lah. Nah ini Norma. Nah ini catatan buat teman-teman, kalau kita membuat ornamen atau estetika air terjun yang besar, apalagi nanti di Palembang itu paling besar sejarah kita buat air terjun nanti untuk yang Palembang, yang kolam 1.800 ton itu. Nah pastikan juga pondasi untuk air terjun atau sungai atau waterfallnya itu harus kuat. Nah bener, jangan sampai ditopang batu-batu. Betul, itu lihat tuh batu-batuannya nanti kita akan review ya terakhir ya. Nah intinya yang menarik adalah nanti seperti kalau teman-teman lihat dari jauh ini seperti ada sungai dulu nih. Sungai dulu dari sumber mata air gunungnya nanti saya buat di agak serong ke kiri pegunungannya, kemudian ngalir ke sini berkelok-kelok. Ini bentuknya nggak seperti ini Norma. Ini kan hanya lantai kerjanya. Nanti bentuk sungainya benar-benar meleok-leok seperti sungai yang di sungai-sungai natural seperti itu. Dan memang itu nggak gampang. Saya kemarin sudah bilang sama yang tim kita untuk ngerjakan ini paling nggak 1 bulan nih saya buat ini. Waduh. Lupa kok lama sih juga Pak, ya, bikin air terjun kok lama. Nah sekali lagi tingkat kesulitan air terjun dan seberapa besarnya itu pengaruh juga. Nah kemudian nanti dijatuhin di sini agak serong di kolam ini, dan itu jatuhnya pun nanti saya buat acak seperti kayak kalau kamu tahu air sungai yang habis terus ketemu air terjun tuh. Nah seperti itu nanti. Nah nanti teman-teman bisa tuju, kita update aja pokoknya nanti kalau udah jadi sampai running kita pasti update. Yuk kita sekarang bahas batu-batunya. Kenapa kok saya buat pondasinya sekuat ini? Nih, ini batu-batu premiumnya. Artinya premium itu yang bongkahan gede-gede. Norma bisa lihat. Ini satu ini aja saya, aduh ngangkat nggak kuat. Ini kayaknya kayak sak gini ini 20-30 kilo ada. Satu batu. Lebih. Nah, nggak tahu nih, coba lebih ya. Kira-kiranya seperti itu teman-teman. Itu satu batu. Kan nggak mungkin kita buat gunung batunya satu kan. Bener. Ya kan? Kalau 10 batu berarti sudah 2 kintal. Nah, paham ya? Makanya kenapa pondasinya harus kuat. Dan ini juga batunya ini sebetulnya memang nggak mahal, tapi biaya pasangnya nanti, installnya, kemudian material-material pendukungnya itu juga lumayan bunyi. Hampir seperti bikin konstruksi kolam yang kuat juga seperti itu. Nih yang batu-batu gede sebagian udah datang, masih ada yang belum datang sebetulnya. Nah ini kemudian batu medium. Oh dipisah. Ya, karena memang teman-teman sekedar sharing ya bahwa pemilihan batu ini nggak boleh monoton. Kalau kita pakai premium yang gede semua, jadinya juga kaku. Kalau medium semua nggak enak juga. Kalau kekecilan semua kayak banci. Nah makanya kan saya bilang ini berbicara seni, berbicara estetika yang memang tidak semua orang bisa melakukan. Dan bentuknya beda ya? Bentuknya beda. Nanti kalau udah jadi dijamin makin keren. Ya ini yang batu medium. Nah kemudian ada ornamen batu yang lain lagi. Ini batu fosil sebagian. Ini benar-benar kayu nih, kayu yang difosilkan nih. Ya ini nanti untuk beberapa estetika yang agak ke depan. Nah kemudian nanti yang sungainya mengalir pakai batu sungai persis seperti batu kali. Oke, berarti kita kan asli sama pakai batu kali. Aslinya seperti batu kalinya. Dan memang terus terang ya Norma ini RAB untuk air terjunnya aja lumayan bunyi nih. Selama kita bikin kolam untuk fasilitas blast, harga air terjun ini yang cukup paling fantastis. Ya karena ya itu tadi yang saya bilang gede, panjang. Dan itu kurang lebih kalau dari sana saya ngukur sampai ke sini kemarin kalau nggak salah hampir 8 meter ke sananya. Nah, kita yuk shoot dari sini nih. Wah, ini kalau udah jadi kita lihat dari sini, nggak ada ikannya aja. Kita ngelihat gunungnya keluar mata air, terus sungainya mengalir jatuh ke kolam, itu udah asik banget. Nah, nanti di sini
filter ini saya tutup dengan decking kayu seperti biasa. Kita bisa nongkrong-nongkrong sore di sini sambil nikmatin pemandangan sungai dan segala macam. Nah, intinya ini memang masih progres sekitar 60% teman-teman. Kurang 40% lagi, harapan saya semoga akhir Januari bisa selesai kalau nggak mundur lagi. Karena memang ini pekerjaannya agak santai karena memang untuk fasilitas kita sendiri. Cuman yang penting saya nggak mau hasilnya itu ibaratnya nanggung apalagi jelek. Nah, makanya contoh ya, memang orang yang tim kita yang memang khusus di bidang estetika natural dan batu-batuan ini sedang ngerjain di proyek customer, saya mending nunggu itu. Dari saya pakai lagi yang lain belum tentu hasilnya sebagus itu. Jadi kalau saya tuh memang intinya orang yang fokus di bidang apa ya itu yang kita maksimalin. Mendingan saya kalau buat antisipasi pohon-pohon ini kok. Nah, sebetulnya gini, pohon ini saya masih ada dua opsi, Norma. Yang pertama, seperti yang tadi depan, ini ranting-ranting yang mengganggu ini akan kita potong. Sehingga nanti pohonnya ini akan jadi pendek dan daunnya nggak selebat ini. Itu opsi pertama. Yang penting tidak mematikan pohon ini. Karena memang kan ini fasum dan ini pohon-pohon pun juga sudah ada sebelum kolam ini dibangun. Saya juga nggak kepengen pohon ini sampai ditebang atau dicabut. Hanya sedikit batang-batang yang membuat daun-daun gampang rontok. Itu yang opsi pertama. Nah, yang opsi kedua, saya akan pasang kanopi. Tapi kanopinya ini bukan kanopi besi yang seperti di kolam saya pribadi, bukan kanopi yang kaku seperti di rumah-rumah, karena nanti akan kebanting. Makanya kan saya selalu bilang kan bahwa kalau kita memikirkan estetika di sebuah lokasi dan kolam itu kita nggak mau sembarangan. Bener-bener kita ibaratnya kepengen yang hasilnya itu bisa match, bisa maksimal. Nah, kemungkinan kanopinya ini nanti yang model seperti kemarin apa ya Aan bilang ya, seperti tenda terpal tapi yang bagus, yang tebel. Nanti saya kirim lah contoh-contohnya. Saya sudah ada beberapa gambar. Nah, kemarin juga vendornya proyeknya sudah kesini, udah mulai ngukur. Cuman hasilnya tendanya sama kanopinya yang itu belum saya dikasih info. Tapi itu opsi kedua. Supaya sebetulnya yang saya paling khawatir ini, Norma, tuh lihat tuh. Daun-daun dan ranting ini kan banyak jatuh ke kolam nih, meskipun ini kan masih rendaman, hanya untuk rendaman sementara ya. Nah, ini catatan juga teman-teman ya, sharing. Kalau kolam kita sudah jadi konstruksinya, sebisa mungkin itu jangan kering. Karena kena panas itu bisa retak rambut kecil. Nah, jadi mendingan kita rendem dulu. Udah nggak apa-apa. Lupa nanti berlumut gimana ya? Mendingan bersihin lumut daripada beresin retak sama bocor-bocor kan sampai retak itu kan nggak bagus juga. Jadi memang sebaiknya itu kalau kolam konstruksi udah jadi tapi belum di finishing, ya mendingan kita rendem air, baik filter maupun kolamnya. Nah, balik ke tadi tuh lihat daun-daun dan ranting yang jatuh setiap hari ke sini itu sangat mengganggu. Nah, makanya itu ya buat air kolam kalau udah dikasih ikannya pasti juga ya, kalau airnya sudah air final dan ada ikan koinya kan kejatuhan dahan dan daun sebanyak ini kan juga mengganggu sekali. Tapi intinya apapun itu nanti kita pasti akan pikirin yang terbaik. Yang pasti nanti ini di awal tahun 2023 akan jadi kolam yang the bestnya di Blaskoy Center, terbesar, terbagus, termewah, spek filter juga termewah, ikannya pun juga nanti yang termewah di sini semua. Jadi nanti di sini ikan ukuran 60 BU ke atas. Ya, kalau kolam 35 ton kan 45 BU ke atas. Ini 60 BU ke atas. Gitu. Nah, jadi supaya teman-teman nanti customer pun yang ke sini, oh mau cari ikan jumbo lihatnya kolam sini. Oh cari ikan medium lihatnya kolam 35 ton. Oh cari kolam ikan small di kolam angka 8 atau kolam bulat. Oh cari ikan yang tose di Blok O juga ada, masih ada 4-6 kolam lagi. Jadi intinya supaya kalau ke sini tuh bukan cuma hanya ngelihat ikan, tapi bisa mendapatkan suasana yang berbeda-beda di setiap kolam fasilitas Blaskoy Center di Semarang. Dan yang pasti nanti ini terus terang proyek terakhir dulu, makanya udah saya kasih bambu itu stop. Kemarin tetap Pak sampai sana dong, sampai diterusin nggak ada selesainya ini, masih jauh ke sana, masih berapa kilo. Tapi intinya udah cukup sampai di sini dan saya pikir juga kita pun jangan sampai terlalu jauh dari jangkauan rumah tinggal saya kan, supaya kalau kontrol dan lain-lain juga lebih mudah. Nah, intinya seperti ini saat ini teman-teman. Mungkin yang kemarin sempat nanyain progres kolam 8 jumbonya Blaze seperti apa ya, maaf kita baru bisa upload hari ini karena memang ini sempat terbengkalai lama, ini 1,5 bulan nggak diapa-apain karena kita ngejar proyek-proyek di luar kota dan di customer dulu. Ya, terima kasih sekali lagi. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat teman-teman dan saudara-saudara yang merayakan. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.